Hai adik-adik, kali ini kami akan mengajak adik-adik untuk mengetahui fakta-fakta menarik di dalam Alkitab. Fakta kali ini tentang 12 murid Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, nama-nama 12 murid Yesus tercatat di dalam Matius pasal 10 ayat 2-3, Markus pasal 3 ayat 16-19, dan Lukas pasal 6 ayat 14-16. Nama murid Yesus yang tercatat di dalam Alkitab yang pertama adalah Simon. Nama lainnya Petrus. Kita sering menyebutnya Simon Petrus. Murid yang kedua yaitu Andreas. Andreas adalah saudara kandung dari Simon Petrus. Murid yang ketiga adalah Yakobus anak Zebedeus. Murid yang keempat adalah Yohanes, saudara kandung dari Yakobus. Yakobus dan Yohanes adalah anak dari Zebedeus dan Salome, merupakan keponakan dari Yusuf dan Maria. Lalu murid yang kelima ialah Filipus. Murid yang keenam adalah Bartolomeus, nama lainnya juga Nathanael. Murid yang ketujuh adalah Matius, dengan nama lain Lewi. Murid yang kedelapan adalah Thomas, disebut juga Didimus, yang artinya si kembar, tetapi di Alkitab tidak menjelaskan siapa kembarannya. Murid ke-9 adalah Yakobus, disebut juga Yakobus muda atau Yakobus anak Alfeus. Murid yang ke-10 adalah Tadeus. Murid yang ke-11, Simon orang Zelot. Murid yang ke-12, yaitu Yudas Iskariot. Murid yang mengkhianati Yesus dan digantikan oleh Matias. Matias adalah orang yang akhirnya menggantikan posisi Yudas Iskariot setelah Yudas Iskariot melakukan pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus. Itu dia fakta-fakta tentang ke-12 murid Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Luar biasa ya adik-adik. Untuk tahu fakta-fakta mengenai Alkitab lainnya, jangan ketinggalan ya, selalu ikuti ibadah online GCC Kids berikutnya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, pasti semuanya sehat ya. Kak Trisha juga nih, sehat dan kuat. Puji Tuhan, adik-adik, hari ini kita akan beribadah online sama-sama lagi. Dan sebelum kita beribadah, Kak Trisha mau tanya, siapa yang tadi pagi saat teduh berdoa dulu nih setelah bangun tidur? Angkat tangannya. Wow, semuanya mengangkat tangannya. Luar biasa adik-adik. Praise the Lord. Adik-adik, ayo sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa ya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami minggu ini. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuat yang terkuat,
Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan buat kami. Engkau tempat penghiburan buat hati kami yang terluka. Tuhan, kami mau sediakan hati, tubuh, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah telinga kami boleh mendengar dan hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, berikan juga hati yang benar di hadapan-Mu, sehingga dia boleh layak menyampaikan kebenaran kasih-Mu untuk kami semua. Pujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, kali ini kakak yang bakalan bawain firman Tuhan buat kalian pada minggu ini nih. Nah, pada minggu ini kakak Dodo bakalan ceritain tentang firman Tuhan mengenai seorang tokoh yang bernama Simon. Nah, Simon ini adalah anak utusan dari Tuhan. Dia dikaruniai memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, karunia dari Tuhan ini turun kepada Simson dan ia dijadikan sebagai nazirnya Allah, menjadi nazirnya Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak bakalan ngomongin Simson ini. Pada cerita kali ini kakak bakal ceritain kenapa Simson bisa marah besar nih. Pada saat itu Simson sangat marah besar. Apa yang menjadi gara-gara sampai Simson akhirnya marah besar? Nah, Simson ini marah gara-gara ia bahkan tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan istrinya sendiri. Nah, perkara ini adik-adik, ini ternyata sudah diizinkan oleh Tuhan terjadi. Loh, kenapa nih? Kok diizinkan Tuhan? Simson tidak boleh bertemu dengan istrinya sendiri. Nah, ternyata Tuhan mau memakai Simson untuk mencari gara-gara, mencari perkara dengan orang Filistin ini. Kenapa sih kok cari gara-gara dengan orang Filistin ini? Karena pada masa itu orang-orang Filistin menguasai bangsa Israel. Wah, apa yang dilakukan oleh Simson karena saat itu terjadi? Nah, beberapa waktu kemudian Simson datang ke rumah tempat istrinya berada. Dia maksa untuk datang ke tempat istrinya, tapi ia tidak menemukan istrinya. Nah, ayah dari perempuan ini, istrinya Simson ini berkata kalau istrinya sudah dikasih kepada temannya. Nah, jadi istrinya Simson ini dikasih ke temannya oleh ayahnya istri Simson ini. Lalu ia menawarkan anak dari ayahnya ini. Saat ditawarkan, Simson tidak mau. Simson akhirnya marah. Dia mengumpulkan 300 ekor anjing hutan. Diambilnya obor dan diikatnya ke ekor-ekor semua anjing hutan itu. Apa yang terjadi saat dilepasnya 300 ekor anjing-anjing hutan itu? Akhirnya menghanguskan dan membakar ladang yang akan dipanen saat itu. Akhirnya berkata orang Filistin itu, siapa nih yang bikin ulah seperti ini? Kita tidak bisa panen nih. Kita gak punya ladang, kita hangus terbakar semua oleh 300 ekor anjing ini. Lalu berkatalah, ada orang yang menjawab, Simson nih, ini semuanya karena Simson, si menantu orang Liman ini. Itu sebabnya ia telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada temannya. Nah, lalu orang Filistin itu membakar perempuan Simson itu beserta ayahnya. Istrinya Simson dibakar oleh orang Filistin, lalu ayahnya juga dibakar oleh orang Filistin. Lalu setelah Simson mendengarkan hal itu, Simson akhirnya marah. Lalu ia pun memukul semua orang Filistin itu, memukul pukulan yang hebat. Ia memukul tulang berulang mereka. Lalu pergi ia ke bukit batu di Elan dan tinggal di dalam gua. Nah, saat ditinggal di dalam gua itu, maka datanglah orang Filistin ke Yehuda dan mereka ingin mengikat Simson. Lalu turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gunung batu Etan ini dan berbicara kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apa yang terjadi pada itu juga? Lalu akhirnya mereka meminta untuk memperlakukan Simson untuk diikat
Dan Simson berkata, apakah kalian juga akan mengikat dan menyerahkan engkau ke tangan orang Palestina? Tetapi jawab Simson, bersumpahlah kepada aku, kamu sendiri tidak akan menyerahkan aku. Jawab mereka, tidak, kami hanya ingin menyerahkan engkau dan kami tidak mau membunuhmu. Jadi Simson diikat dan meminta mereka untuk bersumpah untuk tidak membunuh Simson. Akhirnya Simson pun diikat, lalu dia dibawa ke Lehi dan orang Palestina bersorak-sorai. Maka berkuasalah pada saat itu rohnya Tuhan berkuasa terhadap Simson, dan ia pun memutuskan tali-tali yang diikat pada badannya Simson ini, sampai katanya tali-tali yang diikat pada tubuhnya Simson ini putus seperti jerami yang terbakar. Jadi secara putus begitu saja. Lalu ia menemukan ada tulang keledai. Lalu ia meraih tulang keledai itu, adik-adik. Ia bawa tulang keledai itu, ia memukul mati 1.000 orang dengan tulang tersebut. Dan berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledaiku, hajar dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Saat itu juga 1.000 orang terpukul itu semuanya habis semua dibuat oleh Simson dengan kuasa rohnya Tuhan turun terhadap ia. Dan dinamailah tempat itu Rahmat Lehi. Dan ketika itu dia haus dan dia berkata kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Simson bisa punya kekuatan yang luar biasa asalnya dari Tuhan, dan kita juga bisa seperti itu. Nah, kalau kita bisa punya kekuatan yang luar biasa, itu semua berkat rohnya dari Tuhan. Nah, bagi adik-adik nih, pengen nih punya kekuatan yang luar biasa untuk bisa melakukan banyak hal, bisa bermain musik atau bercerita tentang firman Tuhan dan yang lain-lainnya. Adik-adik jangan takut, karena kuasa Tuhan bisa bekerja dalam adik-adik juga, asalkan kita percaya terhadap Tuhan Yesus. Oleh karena itu, siap dipakai oleh Tuhan Yesus, kita harus siap untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Saat kita dipakai oleh Tuhan Yesus, ingat adik-adik, kuasa Tuhan Yesus bisa turun di atas kita, memasuki tubuh kita. Roh Tuhan bekerja untuk kita, kita memiliki kuasa atas nama Tuhan Yesus. Nah, sekian dari firman Tuhan kakak pada minggu ini. Nah, sekarang kita bakalan adain ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Mazmur 60 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Sekali lagi, Mazmur 60 ayat 14a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Nah, itu firman Tuhan pada minggu ini ya adik-adik. Jangan lupa kalau kalian sudah hafalin ayat hafalan ini, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Nah, sekian dari firman Tuhan kakak pada hari ini dan ayat hafalan untuk minggu ini. Sekarang kita semuanya adik-adik, kita berlipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai mendengarkan sedikit firman Tuhan akan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kami. Kami percaya juga Tuhan, kuasa-Mu ada di setiap langkah kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan gunakanlah kami Tuhan, pakailah kami, penuhilah kami dengan kuasa hanya daripada-Mu Tuhan. Biarlah firman pada hari ini Tuhan bisa menjadi rahmat-Mu, bisa menjadi rema bagi hidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, kita ketemu lagi di lain waktu, dadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Jeremy. Nah adik-adik, hari ini Kak Jeremy yang akan membawakan aktivitas untuk adik-adik semua. Nah kira-kira adik-adik sudah tahu belum Kak Jeremy mau buat apa hari ini? Nah hari ini Kak Jeremy akan membuat matahari. Kalau adik-adik bertanya, kok Kak Jeremy buat matahari ya? Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu nih, adik-adik masih ingat kan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dodo tadi? Nah, kalau masih ingat, Simson itu memiliki arti loh dalam namanya. Kalau adik-adik nanya, apa sih Kak artinya?
Nah, Simpson itu artinya adalah pria matahari. Nama ini bermakna yaitu dirinya menebarkan cahaya dan juga perkasa. Wah, luar biasa ya adik-adik. Oke, sebelum kita membuat aktivitasnya, mari kita lihat bahan-bahannya. Nah, tahap pertama yang adik-adik butuhkan adalah hasil printout yang sudah kakak masukkan linknya di description box di bawah ini. Nah, adik-adik bisa lihat ini ada contoh gambar matahari di atas, tapi kita nggak pakai yang ini adik-adik. Kita hanya menggunting bagian-bagian yang berwarna di bawah sini saja. Oke? Yuk, langsung kita gunting adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Jere sudah mempunyai kertas yang sudah kakak gunting tadi sesuai dengan yang kakak arahkan ya adik-adik, yaitu yang digunting yang hanya yang berwarna saja. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan bagian-bagian yang digunting tadi menurut dengan gambar yang ada di kertas tadi. Oke? Yuk ikut Kak Jere menglem kertas-kertas ini. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik selama masa pandemi seperti ini? Adik-adik masih jaga kesehatan kan? Jangan sampai sakit ya adik-adik, karena kalau sakit itu nggak enak, iya kan? Kita nggak susah ngapa-ngapain, kita susah mau belajar. Jadi adik-adik harus semangat untuk menjaga kesehatan tubuh adik-adik. Nah, di sini kakak akan melakukan lemnya menurut dengan gambar yang tadi kita print ya adik-adik. Nah, adik-adik, ini Kak Jere sudah mempunyai si matahari yang sudah kakak lem. Nah, adik-adik bisa perhatiin ya, kalau kakak itu lemnya di dalamnya adik-adik, supaya terlihat rapi seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti matahari kan adik-adik. Nah, tahap berikutnya yaitu kita menempelkan dua bola mata ke matahari ini. Oke? Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Ini dia. Gampang banget kan buat mataharinya? Nah, adik-adik boleh kreasikan lagi loh matahari ini sesuai dengan kreativitasnya adik-adik. Entah adik-adik mau bikin itu untuk tempel di buku, atau adik-adik mau bikin untuk tempel di lemari es, atau mungkin seperti Kak Jere akan membuat menggunakan sedotan sebagai tangkainya. Oke? Nah, ini dia guna si selotip ini adik-adik. Kita akan membuka untuk menempelkan sedotan di belakang matahari. Seperti ini adik-adik. Nih adik-adik, kakak sudah tempelkan ke sedotan dan tinggal kita tempelkan ke belakang. Tada! Ini dia hasilnya adik-adik. Wah, untuk adik-adik semua yang berhasil membuat matahari, bisa langsung kirimkan ke nomor Celeni atau ke nomor Ceyanti yang ada di sebelah kakak ini. Oke? Jangan lupa buat aktivitas dan kirim ayat hafalannya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, sebelum kakak berpamitan, ayo kita berdoa dulu ya. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Yuk tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah dan Engkau sudah sertai kami dari awal hingga akhir. Tolong Tuhan untuk bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Lindungi kami dimanapun kami berada dan dalam aktivitas apapun. Kami percaya minggu depan kami boleh bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, luar biasa kita sudah ada di akhir ibadah kita. Oke, kalau gitu Kak Trisna mau pamitan dulu. Sampai hari Minggu yang minggu ke depan ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.